Hello, can you hear me? Yes. Yes. Okay. Are you ready to study tonight? Ready. Ready. Yeah. Okay. I want to ask you first. Yeah. Um, have you learned about our lesson last meeting? Sudah belajar materi kita yang pada pertemuan sebelumnya? Sudah. Sudah. Do you have any question about our lesson? Tentang apa kira-kira? Ada pertanyaan nggak? Jadi minggu lalu, minggu lalu sih. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang pronoun ya. Do you still remember what is pronoun? Apa itu pronoun? Kalau nggak tanya apa itu pronoun, jawabnya? Kata ganti benda. Iya, iya kata ganti benda ya atau noun ya. So let's review again. Let's review again about our lesson last meeting ya. That's about pronoun ya. Especially terutama kita belajarnya tentang personal pronoun. Personal pronoun itu berarti yang menggantikan orang ya sebagai subjek dan kemudian sebagai objek. Kalau dia sebagai subjek, I, you, he, she, it, we, you, they. Jadi you itu ada untuk singular, ya. You yang singular berarti kamunya cuma satu orang, ya. Terus ada you untuk plural, ya. You untuk plural berarti you-nya artinya kalian atau kamunya ada lebih dari satu ya, atau kalian. Ini untuk lebih jelasnya, kalau satu orang, I artinya saya. You untuk satu orang berarti kamu, Anda, ya, kamu atau Anda. Terus kalau you-nya banyak, lebih dari satu, misalnya ada 2, 3, 4, dan lain-lain, itu kategori plural, artinya kalian atau kamu sekalian atau Anda sekalian. Banyak ya. He itu berarti kita menunjuk satu orang laki-laki. Kita menunjuk satu orang laki-laki yang tidak berbicara dengan kita. Ya, menunjuk satu orang laki-laki, yang tidak berbicara dengan kita. Ya, artinya dia ini tidak masuk ke dalam pembicaraan kita, ya. Misalnya saya berbicara dengan kamu. Nah, antara I dengan you, misalnya saya membicarakan tentang seorang laki-laki, satu orang laki-laki. Nah, satu orang laki-lakinya disebut he. Ya.
Oke. Terus sebaliknya kalau yang perempuan tinggal ditambahkan saja S di sampingnya, di samping H. Jadi she. Artinya dia perempuan. It untuk hewan atau benda mati ya, tapi untuk sebuah, untuk satu saja, untuk singular ya. Tapi kalau plural dia diganti jadi they. Ya, they juga bisa untuk orang yang banyak, tapi tidak termasuk tidak berbicara dengan kita. Ya. Orang yang tidak berbicara dengan kita, tapi kita bicarakan, itu disebut third person, orang ketiga. Ya, jadi orang ketiga ini adalah orang yang tidak masuk ke dalam speaker dan listener ya. Kan di dalam komunikasi, dalam komunikasi itu pasti ada speaker, ada pembicara, dan juga ada listener. Listener ya. Listener itu artinya yang mendengarkan. Jadi ada yang berbicara, ada yang mendengarkan. Itulah disebut komunikasi. Nah, ketika kita membicarakan orang lain atau benda lain yang tidak ada hubungannya dengan speaker ataupun listener, maka orang tersebut atau benda tersebut disebut third person ya, atau orang ketiga. Terus masuk ke B. B ini untuk mendampingi noun ya, atau untuk menjelaskan noun. Jadi materi kita selanjutnya ini adalah tentang using be. Last meeting I have taught you about be, like am, is, are. Now we are review again about using be. Jadi kita lebih matangkan lagi tentang penggunaan be ini ya. Jadi misalnya she is a teacher. She is a teacher. Ya. Kita kategorikan dulu. Kata per kata dari kalimat ini ya. She ini adalah subjek. Ya. Is adalah be. A teacher ini adalah noun. Ya, she is a teacher. Subject be noun. Atau objeknya ya. Next. Misalnya they are students. They are students. Ya, they are students. Kita kategorikan dulu. They, apa itu they? Subject. Are? Be. Students? Noun. Noun. Ya. Oke. Nah, untuk kalimat selanjutnya, misalnya I am here. Artinya saya di sini. Here, di sini ya. I sebagai apa? Subjek. Am. Be. Be. Here.
Here ini bukan noun ya, tapi tempat atau tempat in English. Place. Place. Ya, bacanya place. Ya. Place. I am here. Coba kita ulangi dulu ya. Kita coba baca. She is a teacher. She is a teacher. They are students. They are students. I am here. I am here. Oke ya, jadi ini adalah ketiga be dalam bentuk present atau masa sekarang ya, karena be itu tergantung dari masanya. Ada masa sekarang, masa lampau atau masa lalu, dan yang terakhir adalah masa yang akan datang. Be-nya berubah-ubah ya. Nah, kita bahas yang simple saja dulu karena Zahir masih tahap beginner ya. Beginner itu tahap awal ya, tahap pemula. Jadi kita bahas yang simple saja dulu, yang pada masa sekarang saja ya. Nah, untuk kalimat be ini berbeda-beda. Misalnya ya, untuk kalimat positif. Jadi ada jenis kalimat positif. Kalimat positif atau in English positive sentence. Kita buat saja ya. Nah, positive sentence ini berarti kalimat positif. Apa yang kalimat positif maksudnya? Jadi tidak ada kata tidak. Ya. Kalau ada tidak berarti negatif. Negatif sentence atau kalimat negatif. Jadi ada kata not-nya. Ya, contoh. Kita masukkan kata not di tempatnya di samping atau setelah kata be ya, setelah be. Misalnya, she is a teacher. Dia adalah guru. Ya. Kita buat kalimat negatifnya. Jadi she is not a teacher. Ya. She is, kita tambahkan not di samping is ya, setelah kata is. Artinya dia bukan ya, bukan seorang guru. She ini subjek, is not, ini juga be ya, be, kemudian a teacher, noun. Ya, artinya tidak atau bukan ya. Boleh artinya tidak, boleh juga artinya bukan. Ya. Terus misalnya I am here. I am here. Kita buat kalimat negatifnya jadi apa? Coba. I'm not here. Iya, I am not here. 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 Ini baca tulisannya here ya, tapi bacanya here. Oke. Jadi artinya
Saya tidak di sini. Ya, subjek be plus not here. Nah, place. Ya. Nah, terus ada kalimat satu lagi. They are students. Coba buat jadi kalimat negatif. There are students. Kalimat negatif. There are students. There are not. Jadi kalimat negatif. Are not students. They are not. They are not students ya. Tinggal ditambahkan not saja setelah to be atau be. Ya. They ini adalah apa? Sebagai apa? Subjek. Are not. Be plus not. Students adalah Noun. noun. Very good. Ya. Coba. Terus ada lagi kalimat tanya. Jadi ada kalimat positif atau kita lambangkan dengan seperti ini ya. Positif itu tanda plus. Negatif ini kita lambangkan dengan tanda kurang. Ya. Terus ada lagi kalimat tanya atau kalimat tanya interrogative sentence. Dilambangkan dengan tanda tanya. Ya. Interrogative sentence dia punya rumus ya untuk kalimat simple ini. Jadi be dulu terus ditukar dengan she. Jadi she ini ditukar dengan is. Jadi is-nya di depan ya. Jadi subjeknya setelah is. Contoh ya, she is a teacher. She is a teacher. Ini untuk kalimat positif ya. She is a teacher. Kita buat jadi kalimat negatif, kalimat interrogatif. Jadi is dulu. Terus dilanjutkan dengan she. Terus disambung lagi a teacher. Terus jangan lupa penulisannya ditambahkan tanda tanya di akhir kalimat. Artinya, apakah? Jadi is ini kalau untuk kalimat tanya berarti apakah. Apakah dia seorang guru? Itu ya. Is she a teacher? Coba ini Ndek buatkan lagi kalimat yang lain lah ya. Jangan a teacher, student. Misalnya kalimat positifnya they are diligent. Diligent. Artinya mereka diligent ini apa artinya? Rajin ya. They are diligent. Mereka rajin. Coba buat jadi kalimat tanya, interrogative sentence. Are they
Diligent. Are they diligent? Gitu ya. Terus tambah tanda tanya. Artinya, apakah mereka rajin? Gitu ya. Do you understand so far cara merubah kalimat? Coba kita buat komplit ya. Jadi ada kalimat positif, kalimat negatif, kalimat interrogatif ya. Misalnya kalimat positifnya I am a boy. Coba buat kalimat negatif dan kalimat interrogatifnya. Kalimat negatif dulu. I am not boy. Not a boy. Yes, I am not a boy. Terus kalimat interrogatifnya? I'm a boy. Am I? Am I a boy? Yes. Am I a boy? Terus tanda tanya. Kalimat yang lain ya. Positif, negatif, interrogatif. She is my she is a president. Ini negatif. She is not a president. She is not a president. Yes. Interrogatifnya gimana? Is she a president? Yes. Is dulu baru she, terus disambung lagi a president. Presiden. Oke. Coba coba dibuatkan kalimat ya. Saya buatkan kalimat interrogatif dulu. Baru nanti kamu buat kalimat positif dan negatifnya ya. Coba kita buat kalimat positif, negatif, interrogatif. Kalimat interrogatifnya are they Indonesian? Apakah mereka orang Indonesia? Are they Indonesian? Coba buatkan kalimat positif dan negatifnya bagaimana? They are not Indonesian. Positifnya? They are Indonesian. Yes, they are Indonesian. Kalau negatifnya?
They are not Indonesian. Yes, it's easy, right? Mudah kan? Yeah. They are not Indonesian. Ya, coba. Ini masih ada satu kalimat lagi ya. Jadi ada kalimat positif, kalimat negatif, kalimat interrogatif. Nah, sekarang ada kalimat the short form. The short form atau pendeknya ya. The short form, bentuk pendeknya. Jadi kalau I am, dia jadi I, M, atas M. Ya. Am, jadi dibacanya am. Atau I'm. Ya, I'm. Next, kalau is, misalnya, he is, jadi his. She is, menjadi she's. Ya. Terus you are menjadi your. Your. Yeah. We are jadi were. Were. Next, they are jadi there. There. Okay. Kalau it is jadi eats. It's. Yes. Jadi ini singkatan ya. The short form. The short form dari be. The short form of be. I am jadi I'm. He is jadi His. she is jadi She's. you are jadi Your. your. We are jadi Where. were. They Were. are jadi Were. There. there. It is jadi And it is jadi it's. it's. Yeah, good ya. Jadi sudah paham ya. Jadi ini sangat mudah sebenarnya, kita tinggal disingkat-singkat saja ya. Supaya apa? Supaya pada saat mengucapkannya tidak terlalu panjang. Ya, supaya tidak terlalu panjang. Ya, jadi pada saat mengucapkan biasanya orang barat ya, mereka kalau ngomong cepet ya, supaya lebih cepat kalau ngomong, jadi mereka suka menyingkat-nyingkat kalimat gitu ya. Jadi I am jadi I'm ya. Yes. Oke, coba buat soal, nanti Jaher jawab ya. Jawabnya sebagai latihan ya. Tapi nanti ada lagi PR. Exercise. Exercise 1. Number 1. Write the short form. Tulis singkatan dari ini ya. Tulis singkatannya ya, misalnya. Nanti hapus ini ya. Ya, nggak ada contekan. Tapi ini sudah dicatat kan? Dicatat nggak tadi?
Ya, soalnya enggak ada materi gitu. Jadi he is jadi apa? His. Hah? His. Oke, dua. They are. Jadi There. there. Nah, tambah not. Jadi gimana tuh bacanya? She's not. She's not. Ya, she's not ya. Jadi ada dua pilihan ya. Kalau ini biar kamu nggak keliru lagi. Jadi ini ada dua pilihan. Boleh she's not. Boleh she isn't. Ya, not-nya yang disingkat. Not-nya yang disingkat. N, koma atas, O-nya. Jadi anggap saja O-nya ini diganti sama koma atas ya. Terus T. She isn't. Bacanya she isn't. Ya. Oke. Coba. You are not. Are not. Mana? Ada dua pilihan ya. Pilihan pertama? You're not. You're not. Terus? Yang kedua? You are. You aren't. Aren't. Ya. You aren't. Aren't. Ya, it's easy, right? Easy or not? Mudah atau tidak? Lumayan. Lumayan, ya oke. Alhamdulillah lah. Ya. Write the full form. Sekarang Endek ganti. Coba kamu sebutkan kepanjangannya ya. Ini Endek buat singkatnya, kamu jawab yang panjangnya ya. Pertama, we aren't. Panjangnya apa? We are not. We are not. Okay, good. Dua, I'm. I am I. I'm. Panjangnya? I am. Yes, I am. I am. Coba satu lagi, dua lagi ya. It isn't. It is not. It is not. Next. Misalnya satu lagi nih. His. Yes, jadi he is. He is. Oke, good ya. Udah ngerti. Sekarang ini PR ya. Jadi kamu buat ini di rumah ya kan, of course di rumah. Setelah Zoom ini selesai, ya setelah Zoom ini selesai boleh besok ya, boleh besoknya lagi, dan dikumpulnya sebelum Zoom meeting untuk lesson ke-7 ya. Oke. Homework PR.
homework for lesson 7. Number 1. Jadi, Dek kasih contoh dulu untuk yang pertama. Selanjutnya, kamu yang buat jawabannya, ya. The weather is very nice today. The weather is very nice today. Ya. Jadi titik-titiknya kita isi dengan is, am, are. Ya, boleh pilih. Kan sudah dijelaskan is itu untuk apa, am itu untuk apa, are itu untuk apa. Jadi tinggal dipilih saja mau is, mau am, atau mau are yang diisi, ya. Number 2, ini diisinya di tulisan ya, tulisan ya. Nanti difoto aja. I not tired. 3, this case blank 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 very heavy. Case itu maksudnya apa ya? Case perkara ya. Perkara sangat berat. Heavy ini artinya berat. Nomor 4. The cases. Nah, jadi ada plural, ada singular ya. Blank blank blank. Very heavy. Heavy. Number 5. The dog blank 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 asleep. Asleep. Asleep artinya mengantuk ya. Number 6, the last one. And blank 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 at home but her children. Ya, agak panjang nih. Blank 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 at school. Oke, ini homework-nya untuk next meeting. Sudah di screenshot? Sudah, Ndek. Sudah ya. Okay, do you have any question about our lesson today? Ada pertanyaan? Do you understand so far? Coba Dek tanya deh. Yang kamu dapat hari ini apa? Can you explain to me? Bisa dijelaskan ke Ndek? Ayo belajar speaking. Pelajaran hari ini tentang apa? Kata yang disingkat. Kata-kata yang disingkat. And then just it. Hanya itu. Dan positif dan negatif. Kalimat positif, kalimat negatif. Terus ada satu lagi tuh. Kalimat apa? Kalimat tanya. Kalimat tanya in English? Interrogative. Interrogative. Okay. What do you think about
the lesson. It's easy or not about positive, negative, interrogative. Do you think it's easy? Easy. Easy, right? Because B is very easy for the beginner. Ini tahap awal belajar ya. Jadi harus tahu is, am, are, I am, she is. Ya. Ada yang mau ditanyain nggak sebelum di close meetingnya? Tentang B, using B, penggunaan B. Apa mau nanya apa? PR-nya. Ya, cuma aneh. Itu kan ditulis dulu. Ya, ditulis dulu kalimatnya full. Terus titik-titiknya diisi sama kamu pilih. Mau pilih is, ya titik-titik itu mau diisi is, mau diisi am, atau diisi a. Ya, harus sesuai dengan fungsi is, am, are tadi. Kan is untuk apa, am untuk apa. Ya, lalu M itu pasti untuk saya. Tidak pernah untuk kata lain. M itu pasti untuk saya. Oke. Oke. Jadi ngerti ya PR-nya ya? Bisa ya? Ya, oke. Kalau gitu, I want to close the meeting today. Yeah, thank you for joining this class and see you next meeting. Bye. Have a nice day. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.